Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Hadid. Hari ini saya akan mereview terkait akuntabilitas. Nah, akuntabilitas sendiri menurut LAN 2015 adalah kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanahnya. Nah, konsep akuntabilitas sendiri mampu mengambil pilihan yang tepat apabila terjadi konflik, menghindari politik praktis salah satunya apabila kita sebagai ASN. Kemudian apabila kita sebagai ASN maka memperlakukan pelayanan bagi warga negara secara adil dan menunjukkan perilaku yang konsisten. Nah, aspek-aspek akuntabilitas ada 5 ya. Yang pertama adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan antara beberapa pihak gitu ya, memberi kewenangan, bertanggung jawab, memberikan arahan yang memadai kepada bawahan. Kemudian akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Kemudian akuntabilitas membutuhkan adanya laporan yang ketiga. Nah, laporan kinerja khususnya adalah perwujudan dari akuntabilitas. Yang keempat, memerlukan konsekuensi. Apabila kita akuntabel maka diberi penghargaan, apabila tidak akuntabel diberi sanksi. Kemudian akuntabilitas memperbaiki kinerja. Kinerja apa? Kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian fungsi dari akuntabilitas sendiri, yang pertama, kontrol demokratis, yaitu dengan membangun suatu sistem melibatkan stakeholder dan user. Dengan akuntabilitas kita bisa mencegah tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kemudian akuntabilitas itu ada beberapa. Ya, yang pertama adalah akuntabilitas personal, yaitu mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang. Kemudian akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antar individu dalam suatu lingkungan kerja. Kemudian akuntabilitas kelompok, ya. Kemudian ada akuntabilitas organisasi dan akuntabilitas stakeholder. Nah, stakeholder yang dimaksud pada kali ini adalah masyarakat umum apabila kita bekerja sebagai aparatur sipil negara. Nah, indikator keberhasilan ya, jadi dengan adanya akuntabilitas ini apa sih indikator keberhasilannya gitu ya. Akuntabilitas kejujuran dan hukum terkait dengan kepatuhan hukum dan peraturan yang diterapkan. Kemudian akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan apakah sudah sesuai atau tidak. Kemudian akuntabilitas program, ini memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ada ditetapkan sudah tercapai atau belum. Kemudian akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungjawaban contohnya pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap wakil rakyat ya, atau masyarakat luas seperti itu ya. Nah, mekanisme akuntabilitas publik di Indonesia ada alat akuntabilitasnya, yaitu biasanya ada perencanaan strategisnya. Jadi sudah dipetakan rencana strategisnya dari suatu organisasi, instansi. Kemudian untuk mencapai perancangan itu atau perencanaan itu maka kita lakukan kontrak kinerja. Nah, tahun ini berapa, tahun ini capaian seperti apa, tahun selanjutnya capaian seperti apa. Kemudian kita lakukan laporan kinerja. Jadi kita melaporkan apa yang sudah kita lakukan, bagaimana prosesnya, apa kendalanya, apakah sudah tercapai sasaran kinerja yang kita tentukan di awal. Nah, kemudian siklus untuk mencapai framework akuntabilitas ya. Kemudian yang pertama adalah tentukan tujuan dan tanggung jawab. Setelah itu kita rencanakan apa yang mau kita lakukan nih. Setelah itu melakukan implementasi dan monitoring ya. Kita lakukan implementasi dan monitoring apakah sudah tercapai atau belum. Kemudian setelah itu kita lakukan laporan secara lengkap. Apakah tercapai, kendalanya apa,
Dari situ kita dari laporan, kendala, dan sebagainya, maka dari situ kita bisa melakukan evaluasi untuk meningkatkan hasil di masa depan. Mungkin seperti itu dulu dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.